kepada yang pertama adalah Miss Eka. Silakan Miss. Selamat pagi. Sini ya Pak. Ya Allah ya Rabbi. Miss, coba lihat. Saya sih udah feeling tadi tapi ngotot. Ya, I think it's okay. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Saya berharap terima kasih dulu nih, saya diizinkan untuk berbagi, sharing is caring ya kan. Ilmu yang kami dapatkan sedikit banyaknya yang akan kami share hari ini semoga bisa bermanfaat. Nah untuk materi yang selanjutnya itu adalah konsep pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada 3 sebenarnya poinnya. 1 mindset, yang kedua adalah skill set, yang ketiga adalah tool set. Menurut Bapak Ibu yang paling penting apa? Mindset, skill set, atau tool set? Tool set. Yang mana? Kenapa Bu? Harus ada jawabannya. Kenapa kira-kira? Kita harus punya apa? kita harus punya mindset. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan kita harus ada mindset. Oh ini harus kita lakukan seperti ini. Iya, tepuk tangan dong untuk Bu Reka. Itu. Jadi apa itu mindset? Saya kesini dulu. Langsung aja ya. Sebenarnya ini kenapa diungkit pemerintah menerapkan bahwasanya mindset itu adalah dasar dari deep learning. Salah satunya adalah ini Bapak Ibu, Indonesia termasuk negara yang memiliki murid paling grow sedunia loh, ini 3 dari bawah itu. Jadi kita posisi 3 dari bawah Indonesia yang memiliki grow mindsetnya itu apa? Nanti PPT, pola pikir tetap. Apa itu nanti selanjutnya? Jadi pola pikir itu adalah segalanya Bapak Ibu. Pola pikir itu segalanya. Kita mikir dulu nih, kemudian kita tindakan. Setelah kita mikir baru kita lakukan. Setelah kita lakukan akan ada, betul sekali. Jadi semua start dari mindset. Jadi kalau mindsetnya itu tetap, contohnya gini, pola pikir ada 2. Yang pertama adalah pola pikir, langsung saya skip aja ya Bapak Ibu. Pola pikir ada 2. Yang pertama adalah pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap itu adalah disingkat dengan, kalau biasanya orang-orang yang itu biasanya bilangnya PPT Bapak Ibu. Kalau PPT, kamu itu PPT banget, berarti dia nggak mau berubah nih. Ya. Kemudian apa itu satu lagi pola pikir bertumbuh? Pola pikir bertumbuh itu adalah PPB, jangan salah sebut karena saya belajar selalu PBB gitu. PPT dengan PPB. Apa itu? Seperti apa karakteristik orang yang sudah bergrow mindsetnya itu bergrow mindset yang PPB. Jadi kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi diri sendiri sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya ada teksnya tapi nggak ini latihan tesnya tapi nggak mungkin karena waktu kita terbatas. Jadi supaya mengetahui kita itu PPT atau PBB ini caranya Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang berpola pikir tetap cenderung ke sini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Dia akan menghindari ketika ada challenge. Dia akan menyerah ketika ada obstacle. Obstacle itu rintangan. Challenge itu tantangan. Dikasih tantangan nih, dia akan menghindar. Kemudian dia akan menyerah ketika ada rintangan. Kemudian dia akan
effort. Kemudian dia akan merasa bahwasanya kritik itu adalah serangan. Nah, seringkali ini terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu dikritik, marah, udah pasti 100% PPT. Pola pikir tetap, karena harus seorang yang sudah ber-PPB itu harus menganggap kritikan itu adalah sebagai informasi yang membangun diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Karena tetap aja sih tidak ada orang yang sempurna kan. Tapi kesempurnaan itu bisa kita latih. Untuk berubah itu kita latih setiap hari. Kemudian kalau kita PPT, maka kita akan iri atau melihat kesuksesan orang itu sebuah ancaman. Alah lu mulu. Nah itu salah satu PPT banget itu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi silakan mengambil ke pribadi masing-masing nih. Kira-kira Bapak Ibu di mana? Sedangkan kalau pola pikirnya sudah bertumbuh, maka dia akan cenderung menerima sebuah tantangan. Kemudian dia akan bertahan ketika ada rintangan. Kemudian dia akan berasa bahwa effort usaha itu adalah peluang gitu loh. Ini misalnya hari ini nih, ini sebuah peluang buat Miss Eka hari ini. Ini peluang, bukan sebuah tantangan ataupun ya rintangan pasti, tapi ini adalah sebuah peluang. Kemudian seorang yang berpola pikir bertumbuh itu akan menganggap kritik itu sebuah informasi. Kemudian yang ber-PPB itu akan melihat orang lain yang lebih sukses menjadi sebuah inspirasi. Bagaimana saya bisa menjadi seperti dia? Nah itu inspirasi. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa merubah diri dari PPT menjadi PPB? Sebenarnya PPB ya. Nah, PPB ini sebenarnya tidak harus bukan harus kita terapkan ke murid Bapak Ibu. Karena anak-anak itu cenderung susah Miss. Aku tidak bisa gitu loh. Itu karakteristik murid yang kita hadapi di SMA 15. Maka kita harus menyampaikan bahwa segala sesuatu itu butuh proses, termasuk tadi yang Ibu sampaikan. Jadi tidak ada menutup kemungkinan ngeblok nih. Kamu tidak bisa bahasa Inggris, berarti masa depanmu suram. Itu PPT Bapak Ibu. Kamu tidak bisa matematika, kamu tidak bisa nanti masuk universitas ini. Itu PPT Bapak Ibu. Karena peluang setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu harus mempelajari dulu, belajar cara mengenali suara PPT. Apa aja suara PPT? Suara yang menimbulkan kekhawatiran nih. Biasanya dia worries tentang sesuatu. Aduh, disuruh presentasi hari ini. Aduh, aku nggak bisa. Itu khawatir. Kita harus menyemangati nih. Kemudian sadari bahwa kita punya pilihan. Bapak Ibu, anak-anak dikasih pilihan. Jangan maunya kita harus A, anak juga harus A. Maunya harus gambar Monas, nggak mau gambar yang lain gitu. Padahal kan gambar sama aja, why harus Monas? Jadi kasih pilihan Bapak Ibu. Kemudian berbicara kembali dengan suara PPB. Silakan diinikan suara PPB ya Bapak Ibu. Suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Enggak apa-apa nak, kamu bisa. Sebenarnya dia nggak bisa, tapi kita kasih suara itu. Supaya apa? Otomatis dia akan termotivasi sendiri dengan suara itu. Kemudian melakukan aksi sesuai dengan suara PBB. Bapak Ibu, mari kita ber-PBB. Maka ketika ada sebuah peraturan yang berlaku untuk anak, maka itu harusnya berlaku untuk guru. Supaya balance. Maka komunitas tadi berlaku. Komunitas antara kerjasama guru, anak, dan orang tua itu PPB Bapak Ibu. Jangan merasa kalau kita ini, aku ini guru loh, maka kamu harus ngikutin ini. Nah, itu PPT tuh Bapak Ibu. Kemudian suara-suara pola pikir tetap. Saya ambil satu contoh aja Bapak Ibu ya. Saya ambil yang ini nih. Yang nomor 2 nih. Saya akan menolak saya menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Saya percaya Bapak Ibu sebuah perubahan itu tidak pasti, betul? Kurikulum berubah itu tidak pasti, betul? Tapi kurikulum tidak berubah. Dari tahun ke tahun kurikulum berubah. Bikin pusing gak? Yes, tentu saja. Tapi kalau kita tanya, Bapak Ibu kalau gajinya tetap senang gak?
busuk lama-lama. Sama kurikulum seperti itu. Jadi kalau kita mau, ya udah yuk kita PBB nih, ya udah terima aja. Caranya supaya bisa apa? Mari kita sama-sama belajar. Karena tidak ada yang instan Bapak Ibu. Kemudian suaranya adalah PPB-nya adalah saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Segala perubahan itu adalah sebuah peluang untuk diri kita bukan mengangkat sih sebenarnya, kayak meningkatkan diri kita sendiri. Kita mikirnya ke diri sendiri deh. Kita meningkatkan diri sendiri, bukan meningkatkan sekolah, bukan meningkatkan murid, enggak. Anggap aja kita meningkatkan diri sendiri supaya lebih legowo ngerjainnya. Kemudian dalam PBB ini kita perlu sekali yang namanya intervensi pola pikir. Intervensi pola pikir adalah menunjukkan pola pikir yang memberikan hasil sampai meningkatkan prestasi akademik. Nah, intervensi ini sudah diteliti Bapak Ibu. Bahwasanya intervensi positif dari Bapak Ibu guru itu bisa memberikan hasil yang sampai dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi tentunya harus dalam positif ya Bapak Ibu. Gitu. Oke, selanjutnya adalah semoga tidak lama lagi soalnya. Prosedur intervensi pola pikir saat melihat ada murid yang mau menyerah, ya itu suara PPB tadi Bapak Ibu. Jadi peran kita adalah bagaimana merubah si anak ini supaya menjadi PPB. Suara PPB itu adalah harus keluar dari zona nyaman. Karena orang yang melakukan sesuatu yang baru pasti tidak nyaman Bapak Ibu. Kemudian apa salah satu cara supaya bisa PPB ini? Ya satu adalah komunitas belajar yang tadi disampaikan. Bahwasanya kita perlu nih kolaborasi antara guru, orang tua, murid, dan antara kolega juga. Antara kita sama kita Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi supaya tercipta nih, supaya kita menjadi seorang yang PPB. Nah, baik, ini salah satu poin yang sangat penting Bapak Ibu. Hubungan guru dan murid. Yang pertama, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kemampuan muridnya dalam belajar. Nah ini kadang-kadang, kamu tuh mah dikasih apa aja gak bisa, itu PPT Bapak Ibu. Kamu dikasih apa aja pasti gak bisa, nah itu PPT. Ayo kita rubah bahasa itu. Karena sedikit bahasa positif bisa mendorong anak kita untuk lebih maju Bapak Ibu. Kemudian murid menghormati dan menyukai gurunya. Tanda kutip menyukai Bapak Ibu ya. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Kemudian murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting dari perkembangan diri mereka. Maka yang paling dihargai sebenarnya proses Bapak Ibu. Nanti proses ini akan dijelaskan nilai proses oleh Bapak Ajis. Selanjutnya pujian pribadi plus PS pujian proses. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Pujian pribadi itu contohnya adalah kamu pasti pintar. Yang kita butuhkan adalah kamu pasti sudah bekerja keras. Jadi apapun hasil anak, misalnya sedikit apapun, terima kasih anak sudah mengerjakan. Tapi boleh sedikit effort lagi enggak? Tambah lagi enggak? Kamu sudah bagus nih, tapi kurang nih nilainya nih supaya maksimal. Nah itu, jangan kamu pasti pintar ini kan biasanya kita kasih ke orang-orang yang sudah pintar. Kamu sudah pintar mah gampang. Nah saya sendiri juga kadang seperti itu Bapak Ibu. Kita harus mengganti itu. Mungkin kamu butuh lebih materi yang lebih tinggi lagi. Nah itu kalau untuk orang-orang pintar. Selanjutnya, nah ini juga sangat penting di growth mindset Bapak Ibu. Productive failure. Menurut sebuah penelitian bahwa kegagalan itu diberi kesempatan untuk mencoba berjuang dan mencari masalah solusi, mereka akan lebih mudah memahami, bisa menerapkan informasi. Saya percaya bahwa belajar dari sebuah kesalahan adalah sesuatu yang saya lebih nempel Bapak Ibu. Kalau saya hari ini salah, kemudian saya mencari kesalahan saya itu karena besoknya itu akan nempel. Nah saya juga terapkan ke anak-anak Bapak Ibu. Apalagi kalau bahasa Inggris itu kan orang anak-anak itu paling gak mau salah. Karena ketika dia salah, udah salah semuanya gitu. Makanya kesalahan ini sebenarnya yang ditakuti oleh anak-anak, terutama dalam bahasa Inggris nih. Saya ambil dalam bahasa Inggris. Mereka akan cenderung takut untuk berbicara karena takut salah dalam grammar, pronunciation lah gitu. Maka yang perlu kita tetapkan adalah kesalahan itu adalah salah satu guru yang baik. Ketika dia salah, seperti
kesalahan itu udah diteliti Bapak Ibu, itu sangat bagus. Kemudian ini loh, kita harus membiasakan Bapak Ibu, I can't do this yet. Saya belum bisa melakukan ini. Ini belum bekerja, ini belum berfungsi. Aku belum tahu, bukan aku tidak tahu. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, tapi belum masuk akal. Saya belum paham, bukan saya tidak paham. Kemudian saya tidak pintar dalam hal itu. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena semua ilmu pada dasarnya adalah harus dipelajari. Baik kita sebagai guru itu kan tetap harus mempelajari bagaimana seperti menjadi seorang guru. Tidak ujuk-ujuk langsung pintar, sama dengan anak kita. Maka tidak ada kata aku tidak bisa ini. Aku, kita ganti dengan aku belum bisa ini dan itu. Selanjutnya saya skip aja langsung ya Bapak Ibu, supaya apa hubungannya. Nah ini matematik mindset tadi yang dibilang Bu Retno, sebenarnya ke pembelajaran matematik ya Bu ya. Jadi kesalahan itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ada konteksnya ya Bapak Ibu, nanti ada anaknya salah terus gitu. Nah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya manfaat dari growth mindset itu? Karena growth mindset itu adalah dasar dari deep learning. Kenapa? Kalau kita perhatikan dari gambar ini Bapak Ibu, itu kan surface learning di atas, growth mindsetnya di tengah deep learning. Supaya kita bisa ke deep learning, maka kita harus bergrowth mindset dulu, maka harus PPB dulu Bapak Ibu. Tidak bisa kita menjalankan deep learning itu. Kenapa? Karena pola pikir adalah everything, betul. Pola pikir adalah, lupa ingatan, segalanya. Nah perannya banyak ya Bapak Ibu. Peran pola pikir itu ke praktek pedagogis, nanti Ibu Osi yang menjelaskan perannya ini Bapak Ibu. Kemudian perannya juga ke lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran. Peran pola pikir bertumbuh ke pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah ini susah. Dasar dari deep learning, bahwasanya pembelajaran kita setiap hari itu harus dikasih pemahaman nih. Ngapain you datang ke sekolah buat apain anak-anak? Mereka harus berkesadaran dulu kan? Sadar, kemudian pelajaran kita harus bermakna, kemudian harus ya bisa direfleksikan. Dan satu lagi pelajaran yang joyful, yang ini Bapak Ibu, berkesadaran, sadar bahwa ke sekolah itu mau belajar, bukan mau tidur. Kemudian pelajaran yang kita bawa harus bermakna. Jangan ngasal, Kak Cita katakan hari ini selesai. Jangan ngasal, harus ada maknanya supaya bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Selanjutnya adalah menggembirakan. Tolong konteks yang menggembirakan ini Bapak Ibu hati-hati. Anak-anak sangat senang dengan yang apa? Jangkos. Menggembirakan buat anak-anak. Tapi jangan sampai salah menggembirakan. Pembelajaran menggembirakan itu adalah pembelajaran yang mengesankan. Bukan hanya kita tertawa-tertawa di kelas, kemudian fun, senyum terus. Bukan itu menggembirakan. Menggembirakan adalah bagaimana pelajaran itu berkesan buat siswa, maka dia akan nempel. Caranya gimana? Ya tentu adalah role modelnya dulu, dari gurunya dulu. Nggak tahu deh ini berlaku untuk Bapak Ibu. Kalau saya sudah senang sama gurunya, maka saya senang pelajarannya. Itu kalau saya ya. Selanjutnya perannya ke profil lulusan, nah nanti disampaikan ya Ibu ya. Kemudian peran pola pikir dan kreativitas.